Selamat siang, saya Hardiansyah, peserta Latsar CPNS PPSDM Sulbar tahun 2022, gelombang 5, angkatan 15, kelompok 1. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Kami sebut namanya Pak Adnan. Saat ini kami akan berbincang tentang wawasan kebangsaan. Mungkin yang pertama, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, di kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak tentang wawasan kebangsaan, khususnya dalam bidang kita, bidang penyuluhan pertanian. Mungkin pertanyaan pertama saya, Pak, apa kaitannya wawasan kebangsaan dengan bidang kita, bidang kerja kita dalam penyuluhan pertanian? Ya, terima kasih. Kalau kaitan antara wawasan kebangsaan dengan profesi kita sebagai penyuluh pertanian itu sangat terkait, ya. Karena dalam wawasan kebangsaan ini, semua yang ada di dalam wawasan kebangsaan ini harus kita terapkan di dalam setiap proses dari kegiatan kita sebagai penyuluh pertanian. Ya, misalnya pertama Pancasila, ya, itu sebagai dasarnya, sebagai arah pedomannya. Kemudian Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar inilah sebagai dasar hukum dari semua pelaksanaan tugas-tugas kita di lapangan. Kemudian Kebinekaan Tunggal Ika. Kebinekaan Tunggal Ika ini sangat penting di dalam pelaksanaan kegiatan kita penyuluhan, bahwa semuanya adalah dianggap sama, tidak ada perbedaan di dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Ya. Oh ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian itu Pak, mungkin karena kami juga ini sebagai penyuluh baru beberapa waktu turun dalam penyuluhan, kira-kira bagaimana penerapan sikap kita kepada petani atau gapoktan yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu Pak, sebagai bentuk perwujudannya Pancasila dalam sikap kita sebagai penyuluh kepada petani di lapangan. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila di dalam penerapan pelaksanaan tugas-tugas kita ini yang harus dipegang teguh, karena 5 dasar di dalam 5 sila dalam Pancasila itu harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan kita, mulai dari sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita harus menunjukkan ketakwaan kita, ya. Ketakwaan kita dalam pelaksanaan kegiatan, semuanya itu kita harus berdasarkan kalau kita orang Nasrani harus berpegang pada firman Tuhan, misalnya seperti itu. Kemudian dalam sila kedua misalnya, kita harus menganggap bahwa semua ini adalah sama, ya, adalah sama, harus diberikan pelayanan. Kemudian kebinekaan, pada sila Persatuan Indonesia itu harus ada kebinekaan di dalamnya, berbeda-beda tetapi ada satu kesatuan, ya, satu kesatuan sebenarnya. Kemudian pada sila keempat, misalnya dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok itu harus selalu melalui musyawarah. Tidak boleh ada pengambilan keputusan oleh sepihak, misalnya hanya oleh ketuanya kah, atau misalnya hanya oleh penyuluh yang mengambil keputusan, atau pemerintah desanya. Ya, jadi
nilai Pancasila itu harus tercermin terus dalam pelaksanaan kegiatan kita, tidak boleh lepas. Nah, ya. Iya Pak, itu tadi masalah sila keempat. Jadi kita sebagai penyuluh tidak serta-merta karena kita adalah seorang PNS, seorang birokrat, menempatkan diri lebih tinggi daripada petani ya Pak. Ya, pokoknya kita adalah partner daripada petani, mitra Iya, sebenarnya. Slogannya sekarang itu penyuluh adalah sahabatnya petani, iya, penyuluh sobat petani. Ya, iya Pak. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian Pak, dalam materi kami juga ini dibahas tentang bela negara. Eh, Mungkin untuk saya juga itu belum terlalu paham bagaimana prinsip bela negara yang bisa kita terapkan dalam bidang penyuluhan, karena kalau didengar sepintas saja bela negara itu lebih kepada membela negara secara fisik, tapi bagaimana kira-kira penerapannya bela negara dalam bidang penyuluhan, Pak? ya. Kalau implementasi bela negara, ya, Ya, terutama profesi kita sebagai ASN, lebih khususnya lagi sebagai eh, penyuluh, eh, itu adalah misalnya kita apa namanya, eh, misalnya kita ada janji kepada penyuluh, apa petani, kita sudah janji misalnya jam 10 kita ketemu, ada pertemuan, itu kita harus tepat waktu, ya. ya, Itu kita harus tepat waktu. Artinya dalam hal ini ada pengorbanan, misalnya kita harus mengorbankan waktu dan pikiran kepada petani yang kita layani, ya. Kemudian sikap bela negara yang lainnya, misalnya kita sebagai ASN itu harus memperlihatkan identitas kita, ya. Karena kadang ada penyuluh itu, ada ASN setiap hari itu tidak pernah memakai baju dinas. ya, Nah, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Harusnya pada hari kerja ya kita harus memakai atribut-atribut kita. Ya, kemudian kita tidak boleh apa namanya, eh, pasif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, terutama di wilayah kerja kita. Jadi misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya kita harus hadir di situ bersama dengan petani. Lagi kalau ada misalnya kerja bakti, ya tidak apa-apa, kita akan tidak kita muncul juga di situ, karena di situ bisa kita gunakan sosialisasi bersama dengan petani. Kemudian bela negara juga dalam hal ini kita harus selalu berpegang teguh pada semua norma, kemudian aturan-aturan yang ada di dalam wilayah kerja kita, ya. Karena kita ketahui bersama bahwa eh, kita ini adalah apa namanya, aturan-aturan di kampung itu, ya, adat istiadat yang harus kita ya. hormati dan kita tinggi, ya. Jadi saya kira itu mungkin salah satu contoh-contoh penerapan dalam bela negara, ya. Oh iya Pak, ternyata eh, contoh implementasi itu tidak terlalu rumit, ya bahkan hal-hal sederhana saja sudah bagian dari eh, Ya, jadi, implementasinya kita sebagai penyuluh. ya, pengorbanan waktu dan Ya, pikiran itu sudah termasuk di dalamnya. ya, ya. Eh, Kemudian Pak, mungkin pertanyaan saya yang terakhir, sarannya kemudian tips dan triknya kepada kami penyuluh baru ini dalam biar konsisten untuk menjalankan wawasan kebangsaan dalam melaksanakan karir dalam bidang penyuluhan, Pak. Ya, saya kira mengenai eh, tips atau trik supaya kita tetap fokus dalam pelaksanaan kegiatan kita dan selalu berpegang teguh pada namanya wawasan kebangsaan ini. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tadi Pancasila sebagai falsafah, kemudian arah pedoman dan undang-undang. Turunan undang-undang itu banyak peraturan-peraturan menteri ya, dan kita ketahui nanti itulah yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai penyuluh. Kemudian kita harus memahami tupoksi kita dengan baik dan benar.
Ya, Iya. dan kemudian menjadikan tugas penyuluh ini sebagai amanah, bukan sebagai beban, tetapi sebagai pekerjaan yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena yang kita hadapi ini adalah petani. Petani Ya. kita sebagai tombak dalam pembangunan pertanian. Ya, Iya. sekira itu menjadi kuncinya ya. Oh iya. Ya iya Pak, terima kasih buat tips dan triknya untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas. Terima kasih juga untuk waktunya yang sudah disediakan untuk sesi ini. Ya. Oke, ya terima kasih juga karena sudah eh, bisa berinteraksi dengan saya, menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas pokok kita ya. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak.